Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selain kaum Ad, terdapat pula kaum Tsamud. Tsamud adalah sebuah kabilah yang masyhur. Tsamud adalah nama kakek mereka, saudara Judais. Keduanya adalah anak Atir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab Aribah, tinggal di Hijr, sebuah kawasan terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah pernah melewati kawasan ini bersama pasukan muslimin dalam perjalanan beliau menuju Tabuk. Tsamud adanya setelah kaum Ad. Mereka menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Allah kemudian mengirim seorang hamba dan utusannya di tengah-tengah mereka. Juga berasal dari golongan mereka Salih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud bin Atir bin Iram bin Nuh. Salih mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, meninggalkan seluruh berhala, sekutu, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebagian di antara mereka beriman pada Salih, namun mayoritas mengingkari. Mereka menyakiti Salih dengan tutur kata dan perbuatan, bahkan bermaksud membunuhnya. Mereka menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai hujah bagi mereka, hingga akhirnya Allah menyiksa mereka dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa lagi kuasa. Allah sering menyebut Ad dan Tsamud secara berdampingan, seperti yang tertera dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Shad, Qaf, An-Najm, dan Al-Fajr. Ada yang menyatakan, ahli kitab tidak mengetahui berita tentang kedua kaum ini, karena kitab Taurat tidak menyebut kisah keduanya. Namun Al-Quran menunjukkan bahwa Musa mengabarkan tentang kedua kaum ini, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Quran Surah Ibrahim ayat 8-9. Secara tekstual, lanjutan ayat di atas adalah lanjutan dialog Musa bersama kaumnya. Hanya saja karena Ad dan Tsamud berasal dari bangsa Arab, kaum Musa tidak menghafal kisah kedua kaum ini dengan baik, meski kisah tentang keduanya telah dikenal pada zaman Nabi Musa. Seperti yang telah kami sampaikan, kaum Tsamud adalah bangsa Arab. Mereka ada setelah kaum Ad, namun tidak memetik pelajaran dari kisah kaum Ad. Karena itu, Nabi Salih berkata kepada mereka, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 73-74. Yaitu Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah mereka, agar kalian bisa memetik pelajaran dari kisah mereka dan melakukan sesuatu tidak seperti yang mereka lakukan. Allah membolehkan kalian membangun istana-istana di tempat datar di bumi, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Yaitu pandai dalam membuat, menata, dan memperkokoh rumah-rumah tersebut. Maka balaslah nikmat yang Allah limpahkan pada kalian itu dengan rasa syukur, amal saleh, dan beribadah hanya padanya semata yang tidak memiliki sekutu. Jangan sampai kalian menentang dan berpaling dari ketaatan kepadanya, karena pasti akan berakibat tidak baik. Nabi Salih menyampaikan kata-kata ini dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik dalam menyeru kaumnya menuju kebaikan. Artinya, bagaimana menurut kalian jika apa yang aku sampaikan dan aku serukan kepada kalian benar? Apa gerangan alasan yang akan kalian kemukakan di hadapan Allah? Apa yang bisa melepaskan diri kalian dari hadapannya, sementara kalian menginginkan agar aku tidak lagi menyuruh kalian untuk taat padanya? Aku tidak mungkin melakukan itu, karena sudah menjadi kewajibanku. Andai aku meninggalkan kewajiban ini, tentu tak seorang pun di antara kalian ataupun selain kalian bisa melindungiku dari siksanya ataupun menolongku. Aku akan senantiasa menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, hingga Allah memutuskan perkara antara aku dan kalian. Setelah Nabi Salih menasihati dengan lembut, kaum Tsamud berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir.
Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 153, yaitu termasuk orang-orang yang terkena sihir. Maksud mereka, Salih terkena sihir, tidak mengerti apa yang diucapkan kala menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah semata, yang tidak memiliki sekutu, dan meninggalkan sembahan-sembahan lain. Demikian penjelasan mayoritas ahli tafsir. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah termasuk orang-orang yang memiliki sihir, yaitu orang yang bisa menerawang. Mereka seakan-akan mengatakan, kau tidak lain adalah orang yang memiliki sihir. Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan kata-kata kaum Salih selanjutnya, engkau hanyalah manusia seperti kami. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Mereka meminta agar Nabi Salih menunjukkan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang ia sampaikan. Dia, Salih, menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya atau unta itu dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155-156. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-mu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Para ahli tafsir menyebutkan, suatu ketika kaum Tsamud berkumpul di suatu tempat perkumpulan. Lalu Nabi Salih mendatangi mereka, menyuruh mereka menuju Allah, mengingatkan, memberi nasihat dan menyampaikan perintah kepada mereka. Lalu mereka menantang Nabi Salih, jika kau bisa mengeluarkan seekor unta bunting dengan ciri seperti ini dan itu dari batu besar ini, mereka menunjuk batu yang ada di sana, menyebutkan sejumlah ciri yang mereka inginkan. Nabi Salih kemudian berkata kepada mereka, bagaimana menurut kalian jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan? Apakah kalian mau beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutuskan kepadaku? Ya, jawab mereka. Nabi Salih kemudian mengambil perjanjian mereka atas hal itu. Setelah itu, Nabi Salih menghampiri tempat salat. Ia kemudian salat untuk Allah seperti yang ia takbirkan untuknya. Setelah itu, ia memanjatkan doa kepada Allah agar permintaan mereka dikabulkan. Allah kemudian memerintahkan bongkahan batu besar tersebut untuk mengeluarkan seekor unta besar dan bunting dengan ciri-ciri tepat seperti yang mereka inginkan. Saat melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka melihat suatu hal besar, kuasa nyata, bukti jelas dan terang, hingga banyak di antara mereka beriman. Namun sebagian besar tetap kafir, tersesat dan membangkang. Karena itu Allah berfirman, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, yaitu mereka mengingkarinya, dan sebagian besar di antara mereka enggan mengikuti kebenaran karena mukjizat tersebut. Di antara tokoh orang-orang yang menyatakan beriman adalah Junda bin Amr bin Muhallah bin Labid bin Jawas. Ia salah satu seorang pemimpin kaum Tsamud yang tetap berpegang teguh pada Islam. Yang menghalangi lainnya untuk beriman adalah Zu'ab bin Labid dan Habbab, si pemilik berhala-berhala kaum Tsamud, dan Rabbab bin Sa'ar bin Jalmus. Junda mengajak saudara sepupunya, Syihab bin Khalifah. Ia termasuk salah seorang pemuka kaum Tsamud untuk masuk Islam. Syihab bermaksud untuk masuk Islam, tetapi dihalangi oleh para pembesar Tsamud yang masih kafir. Akhirnya, Syihab kembali ke barisan orang-orang kafir. Terkait kejadian ini, seseorang dari barisan kaum muslimin, namanya Mahrasi bin Awanamah bin Zamil, menuturkan dalam bentuk bait-bait syair. Sekelompok orang dari keluarga Amr menyeru Syihab untuk memeluk agama sang nabi. Ia adalah pemuka kaum Tsamud secara keseluruhan. Ia bermaksud untuk menerima seruan itu, andai saja ia mau menerima. Tentu Salih akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita semua, dan mereka tidak akan lagi mengikuti Zu'ab. Hanya saja orang-orang tersesat dari keluarga Hajar berpaling layaknya lalat setelah mereka mendapat petunjuk. Pada mulanya, mereka menyepakati unta tersebut ada di tengah-tengah mereka, memakan rerumputan dimanapun dalam kawasan mereka, mendatangi air hari demi hari. Saat datang ke tempat minum, unta meminum air sumur kaum Tsamud selama seharian. Sementara kaum Tsamud menunda keperluan air hingga hari berikutnya. Menurut salah satu riwayat, mereka meminum air susu unta tersebut hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Karena itu Nabi Salih mengatakan, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155.
Setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Tsamud berkumpul dan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut agar mereka merasa lega dan tidak lagi terusik, agar mereka dengan leluasa memenuhi kebutuhan air, dan setan pun menghiasi perbuatan buruk mereka ini hingga terasa indah bagi mereka. Allah berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Eksekutor penyembelihan unta ini adalah pemimpin kaum Tsamud. Ia adalah Qidar bin Salif bin Junda. Ia berkulit merah bercampur biru dan abu-abu. Ada yang menyebutkan ia adalah anak zina yang dilahirkan di tempat tidur Salif. Salif adalah anak seseorang yang bernama Syaiban. Aksi ini dilakukan atas kesepakatan seluruh kaum Tsamud. Karena itulah tindakan ini dikaitkan dengan mereka semua. Ibnu Jarir dan ulama tafsir lain menyebutkan ada dua wanita Tsamud. Salah satunya bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair bin Mukhtar. Ia terbilang wanita terhormat dan ditaati. Ia adalah istri seorang lelaki yang masuk Islam lalu ia ceraikan. Ia kemudian memanggil saudara sepupunya bernama Mashra bin Mahraj bin Mahya dan menawarkan diri padanya jika Mashra bersedia menyembelih unta tersebut. Wanita yang satunya lagi bernama Unaizah binti Hunaim bin Majlas. Kunyahnya Ummu Ghanamah. Ia wanita tua dan kafir. Ia memiliki sejumlah anak perempuan dari suaminya, Zu'ab bin Amr, salah seorang pembesar Tsamud. Ia kemudian menawarkan 4 putrinya kepada Qidar bin Salif jika ia bersedia menyembelih unta. Ia dipersilahkan memilih manapun di antara putrinya yang ia mau. Akhirnya, 2 pemuda ini bergerak untuk menyembelih unta. Berita ini segera menyebar di telinga kaum Tsamud. Ada 7 orang lain yang menerima ajakan untuk menyembelih unta tersebut, hingga jumlah total mencapai 9 orang. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surah An-Naml ayat 48. Mereka memujuk kabilah lain untuk menyembelih unta tersebut. Mereka menerima ajakan itu. Akhirnya, semuanya pergi untuk mengintai unta itu. Saat unta meninggalkan tempat air, Mashra memasang perangkap. Lalu ia panah. Setelah itu ia tikam di kedua lambungnya dengan maksud untuk mendorong rekan-rekannya melakukan penyerangan. Dan yang lebih dulu melakukan penyerangan di antara mereka adalah Qidar bin Salif. Qidar menebaskan pedang ke arah unta itu tepat mengenai urat pada keting atau belakang kaki. Akhirnya, unta tersungkur di tanah, mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Qidar kemudian menikam kepalanya lalu menyembelihnya. Anak unta tersebut berhasil meloloskan diri, naik ke atas gunung yang kokoh dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari seseorang yang mendengar Hasan. Ia menuturkan, anak unta tersebut mengatakan, "Ya Rob, mana ibuku?" Setelah itu ia masuk ke dalam bongkahan batu besar dan menghilang di sana. Menurut sumber lain, mereka juga menyembelih anak unta tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Hisham yakni Abu Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, ia mengatakan, Rasulullah suatu ketika berkhutbah, beliau menyebut unta yang disembelih kaum Tsamud. Beliau menyampaikan, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, seseorang yang perkasa, pemimpin tengah-tengah kaumnya bangkit untuk menyembelihnya. Ia seperti Abu Zam'ah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham dengan matan yang sama. Arim artinya perkasa, Aziz maksudnya seorang pemimpin kuat dan ditaati di tengah-tengah kaumnya. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Yazid bin Muhammad bin Qusaim bercerita kepadaku. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Qusaim bin Yazid, dari Ammar bin Yasir, ia menuturkan, Rasulullah bertanya kepada Ali, maukah aku beritahukan kepadamu siapa orang yang paling celaka? Tentu, sahut Ali. Beliau menjelaskan, ada 2 lelaki. Salah satunya adalah orang bodoh kaum Tsamud yang menyembelih unta Nabi Salih, dan orang yang menikammu, wahai Ali. Di bagian ini, maksud beliau kepada Ali, hingga darah membasahi ini, jenggot maksud beliau. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Wallahu a'lam.